Baik, sebelumnya yang saya hormati Bu Iin selaku dosen pengampu mata kuliah eh, analisis data terstruktur dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya mengenalkan saya Siva Bima Pratama dengan NIM 230310333. Kemudian saya Yoga Adi Saputra dengan NIM 27. Di sini kami akan mempresentasikan eh, hasil kerja kami, laporan akhir untuk tugas mata kuliah analisis data terstruktur dengan judul analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi ruang guru menggunakan metode naive Bayes implicit text meaning. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yang pertama ada latar belakang, di mana Ruang Guru merupakan aplikasi pembelajaran daring yang banyak digunakan di Indonesia dan memiliki berbagai ulasan pengguna di Google Play Store. Artinya sendiri, banyak pengguna aplikasi Ruang Guru menghasilkan berbagai ulasan yang mencerminkan pengalaman pengguna terhadap layanan yang diberikan. Ulasan tersebut dapat berupa pendapat positif, kritik, maupun saran yang berkaitan dengan fitur pembelajaran, kualitas materi, dan performa aplikasi. Dan semakin banyak ulasan yang tersedia, maka semakin besar pula informasi yang dapat dimanfaatkan untuk memahami kebutuhan dan kepuasan pengguna. Kemudian yang kedua ada ulasan pengguna berupa data tak struktur yang berisi pengalaman kritik dan saran terhadap aplikasi. Artinya sendiri, data ulasan termasuk ke dalam data yang tak terstruktur karena berbentuk teks bebas dan tidak tersusun dalam format numerik. Hal ini menyebabkan proses analisis secara manual menjadi sulit dilakukan, terutama jika jumlah data sangat banyak. Oleh karena itu, diperlukan teknik pengolahan data teks agar informasi penting di dalam ulasan dapat dianalisis secara lebih efektif dan sistematis. Kemudian teks mining dan analisis sentimen digunakan untuk mengelompokkan ulasan jadi sentimen positif, netral, dan negatif menggunakan metode Naive Bayes. Artinya sendiri dalam penelitian ini digunakan teknik teks mining untuk mengolah data teks melalui beberapa tahapan seperti preprocessing, yaitu seperti cleaning, tokenization, stopword removal, dan stemming. Kemudian setelah data diproses, metode Naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan ulasan pengguna ke dalam kategori sentimen positif, netral, dan negatif. Metode ini dipilih karena cukup sederhana, cepat, dan efektif untuk klasifikasi data teks. Kemudian untuk hasil analisis dapat memberikan insight mengenai persepsi pengguna serta kelebihan dan kekurangan aplikasi berdasarkan ulasan pengguna. Artinya sendiri, hasil analisis dapat membantu mengetahui kecenderungan opini pengguna terhadap aplikasi ruang guru. Selain itu, kata-kata yang sering muncul dalam ulasan juga dapat menunjukkan aspek paling banyak diapresiasi maupun dikeluhkan pengguna. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan pengalaman pengguna di masa yang mendatang. Next, selanjutnya bagian tujuan. Yang pertama yaitu tujuannya yaitu mengidentifikasi sentimen pengguna aplikasi ruang guru berdasarkan kategori positif, netral, dan negatif. Yang kedua, menerapkan metode NFS untuk klasifikasi session menggunakan teknik preprocessing dan text mining. Kemudian yang terakhir menghasilkan insight mengenai persepsi serta kelebihan dan kekurangan aplikasi berdasarkan ulasan pengguna. Next. Selanjutnya pada bagian dataset, untuk datasetnya sendiri itu berasal dari ulasan pengguna aplikasi ruang guru pada Google Play Store yang diperoleh melalui proses web scraping menggunakan library Google Play Scraper. Untuk jumlah datasetnya sendiri yang digunakan sebanyak 600 ulasan pengguna. Kemudian terdiri dari beberapa variabel utama, yaitu variabel teks yang berisi teks ulasan atau komentar pengguna, kemudian variabel rating yang menunjukkan nilai penilaian pengguna dengan skala 1 sampai 5, kemudian serta variabel sentimen yang merupakan label hasil klasifikasi sentimen ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Next. Yang kedua, metode analisis. Yang pertama yaitu analisis sentimen dilakukan menggunakan metode Naive Bayes untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori positif, netral, dan negatif. Kemudian yang kedua, data dibagi menjadi data training dan testing untuk melatih serta menguji performa model. Yang ketiga, teks ulasan diubah menjadi representasi numerik menggunakan TF-IDF sebelum dilakukan proses klasifikasi. Yang keempat, evaluasi model dilakukan menggunakan akurasi precision recall dan F1 score untuk mengukur performa klasifikasi, serta confusion matrix untuk melihat hasil prediksi pada setiap kategori sentimen.
Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian bagian visualisasi. Visualisasi yang pertama yaitu distribusi sentimen untuk aplikasi distribusi sentimen untuk ulasan aplikasi ruang guru. Pada eh, histogram terdapat bahwa untuk yang positif terdapat 75% ulasan bersifat positif. Itu menunjukkan mayoritas pengguna puas terhadap aplikasi ruang guru. Kemudian untuk visualisasi yang kedua yaitu conversion matrix, yaitu pada model terdapat ulasan yang positif pada gambar yaitu 92 yang positif. Namun pada model gagal untuk mendeteksi ulasan negatif dan netral karena data yang tidak seimbang. Kemudian visualisasi untuk yang ketiga yaitu word cloud pada gambar eh, yang paling besar yaitu ajar, bagus, dan aplikasi. Kata yang paling sering muncul adalah ya yang tadi yaitu kata-kata yang positif ya pada pada, pada Dan itu ya mencerminkan apresiasi pengguna terhadap kualitas materi dan kemudahan akses pada aplikasi ruang guru. Kemudian untuk visualisasi keempat yaitu visualisasi panjang teks pada gambar terdiri dari 5 sampai 20 kata sehingga model kesulitan menangkap sentimen yang lebih kompleks. Baik, kemudian pada insight yang pertama yaitu mayoritas pengguna puas. Pada analisis tadi, terdapat 75% ulasan positif dengan rata dominan yang positif juga. Kemudian pada fitur video pembelajaran dan materi mendapat apresiasi tinggi pada ulasannya juga. Kemudian performa teknis jadi keluhan utama. Karena pada yang biasa kami tahu, setiap aplikasi juga pasti ada kelemahannya juga. Jadi pada di aplikasi Ruang Guru ini untuk ulasan negatif didominasi keluhan bug, lag, dan force close. Dengan masalah ada di stabilisasi aplikasi dan bukan kualitas konten. Kemudian model bias ke kelas mayoritas. Pada akurasi tadi 79% menyesatkan dikarenakan model nyaris tidak bisa mendeteksi sentimen negatif dan netral. Dengan itu perlu diterapkannya SMOTE untuk menyeimbangkan data. Kemudian terakhir isu harga dan privasi. Sejumlah pengguna ruang guru mengeluhkan sistem berlangganan dan spam telepon dari customer service eh, yang mengganggu pengalaman pengguna. Baik, yang terakhir yaitu dari kami kesimpulan dari dari analisis tadi dari awal sampai hingga akhir kami menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis sentimen untuk ruang guru dengan 600 ulasan pengguna dari Google Play Store dengan menggunakan metode Naive Bayes, mayoritas pengguna memberikan respon yang positif, yaitu sebesar 75% dengan kata yang dominan bagus. Maka dari itu yang memberikan kepuasan terhadap kualitas materi dan fitur pembelajaran. Meskipun dari model mencapai akurasi 79% dan sisanya yaitu dan sisanya performanya terbatas pada kelas negatif dan netral akibat ketidakseimbangan data sehingga keluhan para pengguna terkait bug, lag, dan force close kurang terdeteksi dengan baik. Kemudian untuk penelitian selanjutnya, kami menyarankan untuk menerapkan teknik sistem SMOTE dan mencoba algoritma lain seperti SVM dan sebagainya agar klasifikasi sentimen minoritas dapat dilakukan lebih akurat. Eh, Baik dari kami, terima kasih. Eh, Baik dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.